Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunya wabiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 62. Atau siapakah yang memperkenankan orang dalam keadaan terjepit apabila dia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Doa adalah meminta atau memohon pada Allah. Akan tetapi tidak hanya orang yang tertimpa musibah saja yang layak berdoa kepada Allah. Orang dalam keadaan sehat dan bugar juga layak berdoa kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keutamaan berdoa. Rasulullah mengatakan bahwa doa adalah hal yang paling mulia di sisi Allah. Hadisnya berbunyi, laisa syai'un akrama ala Allah Ta'ala minat doa. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa semakin sering kita berdoa, maka akan semakin mulia kita di sisi Allah dan di hadapan makhluknya. Hadis ini juga motivasi kita untuk memanjatkan doa pada Allah, terutama pada bulan Ramadan. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk berdoa kepada Allah. Tidak hanya dikabulkannya doa, tapi kita juga dapat keutamaan dan manfaat dari doa yang kita panjatkan. Hadirin yang berbahagia, doa juga sebagai saran untuk menjauhi murka Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sungguhnya barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi. Allah akan sangat senang ketika kita meminta kepadanya, dan sebaliknya Allah akan marah ketika kita tidak mau berdoa kepadanya. Karena hal itu mengisyaratkan bahwa hambanya tidak lagi membutuhkan Allah. Dan ini adalah sebuah bentuk kesombongan. Doa adalah suatu ibadah yang dicintai Allah, dan juga inti dari ibadah. Ketika seseorang sudah berdoa kepada Allah, harapannya kepada selain Allah akan terputus. Ini adalah hakikat tauhid dan ikhlas. Doa juga merupakan sarana bagi seorang hamba untuk mewujudkan keinginannya. Rasulullah bersabda, hendaklah salah satu dari kamu memohon semua kebutuhannya kepada Rabb-nya, sampai-sampai ia memohon kepadanya garam dan memohon kepadanya ketika sendalnya terputus.
dalam berdoa ada syarat-syarat yang harus terpenuhi agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Syaratnya adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak heran kita sering melihat banyak orang yang berdoa tapi tak kunjung terkabul. Hal ini mungkin karena dia masih makan dari harta yang haram. Misalnya harta hasil mencuri, korupsi, bunga bank, riba dan lain sebagainya. Selain itu, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menunggu terkabulnya doa. Ya, dengan demikian hati yang ikhlas adalah pintu terkabulnya doa. Dan berdoa pada waktu-waktu mustajab dan tidak berbuat zalim akan membuat doa kita dikabulkan Allah. Percayalah bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita sebagaimana janjinya, dan Allah adalah sebaik-baik pemegang janji. Demikian penjelasan dari saya. Kiranya penjelasan tadi dapat motivasi kita agar berdoa, agar memanjatkan doa, terutama pada bulan Ramadan ini. Sekian dari saya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.